Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, beberapa saat lalu ada satu statement dari Pak Jokowi ya, akhir tahun lalu kalau nggak salah ya, yang sebetulnya cukup penting untuk kita sikapi tentang pemuda masa depan Indonesia. Pertanyaannya penting ini begini bunyinya dari Pak Jokowi. 129 juta pemuda Indonesia saat ini mau kemana atau mau dibawa kemana? Nah, ini adalah tugas para senior, mereka yang sedang memegang posisi-posisi jabatan publik, dan juga kita semua sebetulnya untuk membantu mempersiapkan masa depan Indonesia lewat para pemuda ini. Nah, judulnya adalah ya Jokowi bertanya, 129 juta pemuda Indonesia saat ini mau kemana atau dibawa kemana. Target utama kita jelas anak-anak muda kita. Yang kalau dihitung tadi sudah saya sampaikan 129 juta. Begini, ini pertanyaan dan tantangan besar. Akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo menyebutkan ada sebanyak 129 juta generasi muda sebagai sasaran utama untuk apa? Untuk membumikan Pancasila, terutama melalui olahraga, musik, dan film. Ini area yang sangat digemari oleh kaum muda. Oleh karena itu, semua instrumen negara mesti berkolaborasi dengan para konten kreator serta pegiat media sosial agar 48% dari total penduduk Indonesia sekarang yang sekitar 271 juta orang ini tetap kohesif dalam ikatan persatuan ideologis Pancasila, di mana Pancasila kita maknai dalam jalur pemikiran politik kenegaraan. Di dalam jalur politik kenegaraan, orang berpikir untuk kepentingan mengambil keputusan praktis. Dalam jalur akademik, orang berpikir untuk sampai pada kesimpulan kebenaran, ketetapan, dan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jalur akademis mempunyai sifat terbuka untuk diskusi berkepanjangan, sedangkan jalur politik kenegaraan mempunyai sifat decisif, praktis terhadap perkembangan masyarakat. Ini saya kutip dari statement di disertasinya AMW Pranarka tentang sejarah pemikiran Pancasila atau sejarah pemikiran tentang Pancasila yang pernah diterbitkan oleh CSAS tahun 1985 di halaman 368. Nah, ada jendela peluang atau window of opportunity bagi bangsa kita di sekitar tahun 2030 sampai 2040 yang disebut juga dengan periode emas Indonesia, di mana dalam periode itu secara demografis jumlah penduduk usia produktif 15-65 tahun itu lebih besar dari jumlah penduduk usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Dan sahabat, itu tidak lama lagi, cuma sekitar 10-20 tahun saja. Mulai tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia akan sekitar 290 juta orang. Dengan proporsi yang berusia 15-64 tahun akan berada pada kisaran angka 64-68%. Sehingga angka rasio ketergantungannya adalah sisanya, yaitu sebesar 32-36%. Tentu kita semua sangat mengharapkan agar angkatan produktif itu saat window of opportunity atau jendela peluang ini terbuka, mereka sungguh dapat berkiprah. Berkiprah itu artinya produktivitasnya tinggi, didukung daya inovasi, kreatif, dan kecerdasan intelektual, IQ, emosional, EQ, dan spiritual, SQ, serta dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Dan ini yang penting, tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Maka supaya generasi ini bisa produktif, segala sarana dan prasarananya, infrastruktur fisik dan non-fisik, mesti disiapkan matang-matang dari sekarang, atau bahkan dari sejak kemarin-kemarin. Dan generasi senior bisa memberikan arahan atau teladan tentang implementasi nilai luhur Pancasila dalam praktek keseharian berbangsa dan bernegara. Bisa jadi role model, ini yang penting, bukan malah jadi model berjaket oranye ala KPK. Jangan lupa, periode itu disebut dengan jendela peluang. Kesempatan atau peluang itu mesti diraih lewat upaya persiapan, agar pada saatnya peluang itu hadir, maka bisa dikapitalisasi menjadi rejeki.
Dan disebut juga jendela lantaran ada frame-nya, artinya ada batas periodenya. Hanya sekitar tahun 2030 sampai 2040, satu dekade saja. Dalam dekade itu ibaratnya Indonesia harus gaspol semua energi bangsanya untuk melompat dari posisi negara berkembang menjadi negara maju, masuk dalam 5 besar dunia, dari ukuran besaran PDB maupun dari ukuran kemakmuran atau prosperity lainnya, atau ukuran kebahagiaan atau happiness index misalnya. Adalah tugas kita semua saat ini untuk selama periode persiapan 2020 sampai 2030 mengerjakan semua pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan mereka. Apa saja itu? Kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Juga tatanan hukum atau regulasi yang kondusif bagi usaha mereka, kepastian hukum yang adil, tatanan sosial yang toleran, menghargai prestasi atau merit system, bukan perkoncoan atau politik dinasti yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti yang sekarang dipraktekkan oleh banyak kepala daerah maupun partai politik. Praktek politik norak seperti ini mesti segera dihentikan. Memalukan. Kita punya modal SDA atau sumber daya alam yang melimpah, dan modal SDM, sumber daya manusia yang bakal jadi bonus demografi. Itu semua mesti diorkestrasi bersama segenap modal sosial, atau jejaring sosial, atau social network, tatanan nilai atau value system, dan kepercayaan sosial atau social trust yang ada dengan cara sedemikian rupa, sehingga vektornya menuju ke satu visi. Orkestrasi itulah yang sekarang sedang giat dikerjakan oleh pemerintah. Arahnya sudah jelas, visi Indonesia 2045 dan impian Indonesia 2085. Gaya gravitasi yang menghambat tinggal landas seperti KKN mesti dieliminir agar kita semua bisa mengapitalisasi segala potensi yang ada saat ini. Semuanya demi menghantar generasi milenial memenuhi panggilan sejarahnya kelak. Ini peluang kita, jangan sampai jendela peluang itu terbuang percuma dan hanya jadi jendela bencana akibat produktivitas yang rendah dan kohesivitas bangsa yang malah tercabik-cabik oleh infiltrasi ideologis yang destruktif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di periode emas itu nanti, dari total sekitar 290 jutaan penduduk, asumsinya ada sekitar 185 sampai 197 juta orang atau 64 sampai 68% yang produktif. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang keberadaan 129 juta anak-anak muda Indonesia saat ini. Target utama kita jelas anak-anak muda kita. Yang kalau dihitung tadi sudah saya sampaikan 129 juta. Di tahun 2020, itu sekitar 48% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 yang sekitar 271 juta orang. Kemana orientasi berpikir ideologis mereka? Itu pertanyaannya. Nilai-nilai seperti apa yang sudah tertanam di benak dan sanubari terdalam mereka? Dari mana infiltrasi ideologis itu masuk? Dan beberapa pertanyaan kritis lainnya. Ada beberapa soal strategis ideologis yang mesti dibereskan di sini. Dikatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah dasar negara, filosofische Grondslag, sekaligus sebagai ideal, arah, cita-cita bangsa itu sudah final, sudah jadi kesepakatan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila telah menjadi ideologi terbuka, dinamis, yang menjadi pegangan segenap insan Indonesia. Sudah jadi semacam kontrak sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Soal ini silakan baca lagi rangkaian penjelasan detailnya dalam paparan disertasi Bapak AMW Pranarka yang berjudul Sejarah Pemikiran tentang Pancasila yang pernah diterbitkan oleh CSAS tahun 1985 lalu. Sebuah deskripsi eksplanatoris kritis yang diurai dengan sangat baik. Kita tidak lagi mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi pemersatu atau ideal, cita-cita yang mengikat kebinekaan bangsa Indonesia. Itulah yang kita maksud sebagai asas final pemersatu bangsa menuju ideal, cita-cita masyarakat adil makmur. Kita kutipkan saja dari disertasi Pak Pranarka
Itu di halaman 368 sampai 369. Beliau bilang begini, walaupun terdapat interdependensi antara perkembangan pemikiran mengenai Pancasila di dalam jalur politik kenegaraan di satu pihak dan dalam jalur akademis di lain pihak, maka keduanya terdapat perbedaan. Di dalam jalur politik kenegaraan, orang berpikir untuk kepentingan mengambil keputusan praktis. Di dalam jalur akademik, orang berpikir untuk sampai pada kesimpulan kebenaran, ketetapan, dan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jalur akademis mempunyai sifat terbuka untuk diskusi berkepanjangan, sedang jalur politik kenegaraan mempunyai sifat decisif, praktis, terhadap perkembangan masyarakat. Jalur politik kenegaraan itu mempunyai mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Hukum dapat dipandang antara lain sebagai metodologi kerja yang menjadi dasar berpijak pemikiran-pemikiran mengenai Pancasila di dalam jalur politik kenegaraan. Di dalam jalur politik kenegaraan, kata akhir itu perlu dicapai untuk daripadanya diambil keputusan-keputusan sebagai dasar tindakan nyata. Sebaliknya, perkembangan pemikiran di dalam jalur akademis mempunyai metodologinya sendiri, sesuai dengan jenis-jenis pemikiran yang dikembangkannya dalam rangka menemukan kebenaran-kebenaran dan kepastian-kepastian akademis. Di dalam jalur akademis, pemikiran itu tidak pernah sampai pada kata akhir, dan karena itu tidaklah dimaksudkan untuk membuat keputusan praktis. Maka dari itu, kesimpulan-kesimpulan akademis tidak selalu menjadi ketetapan-ketetapan politik kenegaraan. Sebaliknya, ketetapan-ketetapan politik kenegaraan tidak merupakan kesimpulan-kesimpulan akademis. Ketetapan politik kenegaraan dapat berkedudukan sebagai bahan untuk dimasukkan dalam pengolahan pemikiran akademis. Demikian dengan gamblang dijelaskan kesaling tergantungan sekaligus perbedaan antara Pancasila sebagai pemikiran politik dan Pancasila sebagai pemikiran akademis. Pada praksisnya, Pancasila jelas merupakan sesuatu yang mendasar sekali, fundamental sifatnya bagi kita bangsa Indonesia. Kontekstual juga pada masa sekarang ini ada banyak persoalan benturan ideologis, persoalan kenegaraan, sampai ke praktek hukum dan sosial kemasyarakatan yang menuntut Pancasila sebagai dasar dan tujuan ideal yang bisa membantu menyintesakan berbagai konflik horizontal yang ada. Tak bisa dipungkiri, dengan demikian Pancasila sudah jadi dasar bernegara Indonesia, juga sumber tertib hukum. Maka Pancasila pun diakui atau disepakati bersama sebagai ideologi nasional. Maka dengan latar belakang itu kita bisa memahami kegundahan Presiden Ini yang Joko harus kita Widodo gunakan terhadap kalau kita orientasi ingin ideologis cepat generasi dan muda tidak sekarang. terdahuluan oleh Di mana dalam ideologi yang era lain. kemajuan teknologi informasi, mereka menyerap banyak sekali nilai-nilai, ada ideologi di belakangnya dari berbagai macam media. Narasi-narasi seperti apa yang telah mengekspos atau memapar generasi muda kita? Ini pertanyaan kritik ideologi yang penting. Ideologi Pancasila pun sekarang ini memang harus kita sebarkan, kita banjiri narasi-narasi besarnya lewat barang-barang ini. Sehingga dengan nada gundah, Presiden Joko Widodo meminta dan mengajak agar semua masyarakat sipil yang sadar atau tercerahkan dengan nilai-nilai kebangsaan yang sehat, artinya yang Pancasilais, bisa mengisi atau membanjiri ruang-ruang publik dengan narasi-narasi besar yang juga sehat. Sehat itu artinya yang bisa membangun karakter generasi muda, karakter yang kuat, kritis, mampu berpikir luas dan mendalam, adil sejak dalam pikiran, peduli lingkungan, punya empati solidaritas, berdaya juang tinggi, dan tidak takut atau berani menghadapi perubahan zaman. Tidak cengeng, tidak bermental terabas, korup, egois, dan mau gampang atau enaknya sendiri saja. Singkatnya, ya karakter-karakter yang selaras dengan kelima sila, berketuhanan, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, berperi kebangsaan atau nasionalisme, berjiwa demokratis berdasarkan hikmat dan kebijaksanaannya, berperi keadilan sosial. Diperlukan penjabaran yang kontekstual dalam bahasa yang bisa dicerna anak-anak muda, disampaikan lewat media komunikasi yang juga relevan, artinya yang memang dipakai dan digandrungi oleh generasi muda. Inilah pekerjaan penting yang mesti dilakukan.
Kalau kita mau agar generasi muda sekarang yang 129 juta orang itu bisa menghantar Indonesia masuk ke periode emasnya kelak. Presiden Joko Widodo berpesan agar lembaga atau kementerian harus tahu apa yang mereka, maksudnya generasi muda itu, sukai. Hati-hati jangan sampai keliru jalur. Mereka sukanya lewat mana, kita harus mengerti. Oleh sebab itu, kita pun harus tahu mesti bekerja sama dengan siapa. Semua lembaga kementerian, juga BPIP, harus tahu mesti mengajak siapa, berpartner dengan siapa saja. Dalam hal ini, jelas yang perlu diajak kerjasama adalah para konten kreator, YouTubers, selebgram, seleb tweet, dan yang sejenisnya. Mereka yang ada dalam industri kreatif. Ini krusial sekali di masa sekarang. Ingat, tugas kesejarahan kita bukan hanya mempersiapkan generasi muda kita agar bisa berkiprah dalam periode emas tahun 2030 sampai 2040 itu. Karena periode emas ini sesungguhnya adalah landasan juga bagi generasi berikutnya lagi. Periode emas 2030 sampai 2040 adalah batu loncatan menuju impian Indonesia tahun 2085. Di mana, pertama, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Bukankah itu seperti impian Indonesia 2085 yang ada dalam kapsul waktu yang telah mengelilingi 34 provinsi sejak 22 September 2015 lalu? Dalam konteks pemikiran strategis lintas generasi seperti inilah, kita bersama berupaya menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo di atas. Mau dibawa kemana 129 juta pemuda Indonesia saat ini? Demikian sahabat catatan saya mengenai kegundahan dari Presiden Joko Widodo yang diungkapkan dalam pertanyaan. Mau kemana atau mau dibawa kemana 129 juta pemuda Indonesia ini, yang merupakan kesempatan emas kita dalam periode jendela yang singkat, hanya satu dekade di tahun 2030, 2040 sampai 2045 ini ya kira-kira, untuk mereka juga bisa menjadi batu loncatan menuju impian Indonesia di 2085 yang kapsulnya sudah beredar di 34 provinsi. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.